Halo Sweet, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga tidak terjebak dalam nostalgia. Episode perbaikan dan perawatan sepeda motor kali ini kita akan membahas sebuah sepeda motor naked sport bike keluaran dari Honda. Ya, ini dia Honda CB150R Streetfire generasi pertama. Masih bersama saya Abizar dan kalian sedang menonton Sweetomotive. Make it sweet. Tantang nyalimu. Ya, begitulah slogan yang disematkan pada sepeda motor ini ya, pada Honda CB150R Streetfire. Nah, orang banyaknya mengenal CB generasi ini yaitu biasanya disebut Old CB atau OCB. Begitu orang-orang menyebutnya. Oke, di sini di belakang saya ini saya sudah bersama dengan sampel ya, ini saya bilang sampel 3 buah motor CB150R Streetfire. Ya, saya di sini akan mengulas sedikit demi sedikit mengenai sepeda motor ini dan 3 sepeda motor di belakang saya ini yang menjadi sampelnya. Nah, bagaimana sih kondisinya di tahun 2020 ini? Nah, sebelumnya saya mau menyampaikan nih, saya bukannya mau menjelekkan suatu produk atau bagaimana. Nah, saya di sini hanya sekedar sharing saja trouble yang pernah dialami, masalah yang dialami atau kerusakan yang terjadi ini belum tentu, belum pasti terjadi juga di motor Honda CB150R yang lain. Nah, jadi kerusakan yang terjadi di sampel ini ya, maksud saya belum tentu terjadi di sepeda motor lain. Makanya saya di sini hanya berniat sharing saja. Nah, begitu ya, bisa dipahami, oke? Ya, Sweet, sebelum kita ke bahasan, saya perkenalkan dulu satu-satu Old CB yang sudah di belakang ini, yang sudah di belakang saya ini, sudah bersama saya. Nah, mulai dari yang sini dulu. Oke, ini sebuah Old CB ya, walaupun memang bentuknya sudah berbeda jauh dari kondisi bawaan standarnya, tetapi spare partnya masih banyak kok yang menggunakan spare part orinya dia. Jadi ya kerusakannya mungkin akan sama lah ya, spare partnya, ganti-gantinya gitu. Nah, yang ini keluaran tahun 2013, ini akhir. Oke, di sampingnya ini yang di tengah ini juga Old CB, bentuknya masih menyerupai orinya ya, masih bawaan pabrik, hanya sedikit-sedikit ubahan lah. Nah, di sini ini keluaran 2015, ini yang stripping special edition ya, versinya Old CB yang dulu. Yang satu kan hitam putih, yang satunya yang merah putih itu yang racing red itu katanya ya. Oke, dan yang terakhir yang di sini sebelah kanan sendiri ini juga Old CB, masih bentuknya benar-benar seperti bawaan dari pabriknya ya, masih seperti ini. Ya, ini merupakan Old CB keluaran tahun 2014. Oke Sweet, kita langsung ke bahasannya ya. Ini kita mulai dari fast moving partnya dulu, kayak kampas rem, kayak oli, dan begitulah ya. Sudah paham mestinya. Itu tidak usah diragukan lagi. Iya, jelas lah, ketersediaan spare partnya itu untuk fast moving partnya itu jelas sangat banyak. Apalagi bengkel resminya kan masih banyak. Nah, ini juga masih bisa diservis di bengkel resmi. Iya, kemudian untuk servisnya ya, servis rutinnya itu apa saja, servis rutinnya bagaimana, itu ya cuman dibersihin aja ininya, throttle bodinya, mungkin sama crash tangki begitu ya, sama filternya, box filternya itu dibersihin. Nah, Sweetomotive sudah membuat videonya mengenai bagaimana servisnya, itu bisa universal ya, bisa digunakan untuk semua sepeda motor yang menggunakan
sistem injeksi. Itu bisa dicek videonya di sini ya atau di deskripsi. Ya, kita lanjut Sweet ke spare part yang agak lebih berat lagi ya, lebih jangka waktunya penggantiannya lebih lama lagi. Ya, kita mulai dari pertama itu kampas kopling. Ya, sepeda motor yang sebelah sini sendiri ini sudah ganti ya kampas kopling dan per koplingnya. Itu dari 2013 pemakaian dari baru, itu ganti di tahun 2018, 5 tahun itu baru diganti. Ya, ini tergantung pemakaian ya, tergantung yang bawa kayak gimana, irit tidaknya suatu kampas kopling itu. Nah, di sini kalau kampas kopling itu bisa disubstitusi menggunakan punya GL atau menggunakan punya Absolute Revo, itu bisa. Nah, untuk pernya sendiri kebanyakan diganti punya Tiger ya, yang katanya lebih enak begitu. Nah, selanjutnya ada spool yang di sini juga sudah ganti itu spoolnya. Nah, di sini gantinya itu di tahun sekitar 2017 setengah. Nah, sebelum ganti spool dia ganti aki dan kiprok dulu nih. Nah, untuk akinya itu di tahun 2016 agak akhir dan juga bareng sama kiproknya itu ganti. Nah, setelah itu menyusullah spoolnya ini ternyata sudah kosong. Itu harganya kalau spool sekitar 400 ribuan kalau nggak salah ya, lupa saya. Nah, itu kalau mau beli yang eceran gitu juga ada, banyak yang jual sekarang. Nah, untuk aki itu sekitar 250-an. Mereknya terserah, yang penting dompetnya oke ya, dan cocok untuk spesifikasi sepeda motor ini. Oke, dan juga ke kiproknya itu harganya sekitar berapa ya, saya lupa lah, daripada salah nanti. Nah, kemudian untuk busi ya, busi ini saya ganti, biasanya diganti di kilometer kalau udah 20.000 gitu. Tapi sebelum 20.000 kayaknya gini ya, udah performanya udah berkurang begitu. Jadi sebelum 20.000 sudah ganti. Itu kalau saya sarankan sih businya pakai yang orinya aja, bawaan pabriknya aja. Kalau dipakai buat harian apalagi buat luar kota, itu mending pakai orinya aja. Nah, selain dari itu juga ke apa lagi ya? Nah, untuk lampu nih, terutama headlamp ini sering banget pedot ya, sering banget mati. Itu low beamnya, jarak dekatnya itu sering banget mati ya. Yang ini contohnya sepeda motor yang ini saya coba ya, ini saya kontak on. Nah, dia belum nyala ya karena dia mati. Bahkan lampu kotanya juga, lampu senjanya ini sering banget mati. Dan juga low beamnya tadi ya, ini saya coba tuh, kalau buat high beam dia nyala ya. Begini yang sering terjadi. Nah, ini bisa mengakibatkan ini ya, mika dari headlampnya ini meleleh nih seperti ini dan menyilaukan pengendara lain ya. Kalau bisa diganti, banyak kok substitusinya yang harganya 35 ribuan itu pakai punya merek apa ya, Philips ya kalau nggak salah. Itu punyanya yang biasa di bengkel-bengkel mobil, yang bisa digunakan pada apa ya, Avanza kalau nggak salah itu. Nah, kalau mau beli yang orinya lebih baik lagi, cahayanya yang dihasilkan itu lebih nggak tersebar lah. Itu harganya sekitar 200 ribuan ya. Memang selisihnya sama yang Philips tadi banyak banget ya, makanya lebih sering diganti ke yang Philips. Oke, dan untuk isu-isu yang menyebar seperti rangka patah dan sebagainya lah ya, yang tidak mengenakan itu alhamdulillah tidak terjadi pada ketiga sepeda motor ini ya. Padahal ini motor-motor ini digunakan untuk harian, untuk nongkrong iya, untuk keluar kota, bahkan untuk touring juga iya, tapi rangka itu masih aman alhamdulillah. Nah, selain dari rangka itu dari shocknya sendiri ini ya, yang sering terjadi itu adalah seal shocknya itu terjadi kebocoran sehingga harus diganti. Bisa substitusi menggunakan punya Verza, punya Tiger ya,
sama Mega Pro juga kalau nggak salah, koreksinya ya kalau salah, itu harganya kalau punyanya CB150R sendiri itu harganya 100.000 segitu ya. Dan untuk seal shock depan ini itu agak diperhatikan ya, dia penyebab bocornya itu kenapa. Kalau bocornya dikarenakan ini asnya yang tatuh ya istilahnya, kayak hati, itu perlu diganti juga asnya, karena kalau cuma diganti di sealnya doang bakal terjadi kebocoran lagi. Paling seminggu udah bocor lagi itu kalau misal asnya ini yang rusak. Makanya harus diganti sama asnya, itu harganya sekitar 400-300 ribu lah. Nah, untuk ini udah pernah ini sepeda motor yang ini. Oke, kemudian beralih ke sektor mesin ini yang perlu diganti yang jangka agak lama gitu ya. Ini seal dari olinya atau seal mekanikal. Nah, itu biasanya diganti kalau udah bocor itu ya, olinya netes-netes gitu, biasanya sealnya itu yang bocor. Nah, itu kalau mau ganti seal mekanikal biasanya langsung sekalian as water pumpnya itu diganti. Nah, untuk seal mekanikalnya itu kalau nggak ada punyanya part orinya CB150R itu diganti pakai seal kepunyaan CS1. Nah, sementara untuk as water pumpnya itu menggunakan punyaan Vario yang karbu. Itu kalau mau substitusi ya. Nah, kalau misalkan olinya itu bocor dari sini ya, ini tutupnya kan ada karetnya itu, biasanya karetnya yang udah minta diganti, udah nggak baik. Biasanya pakai yang buat di keran itu ya, yang putih-putih itu namanya apa itu nggak tahu saya. Nah, karena sepeda motor ini sebuah sepeda motor injeksi gitu ya, menggunakan sistem injeksi, itu injeksinya perlu perawatan enggak, itu ya disemprot-semprot tadi untuk sepeda motor injeksi ya. Nah, untuk kerusakan yang terjadi pada sistem injeksinya itu apa saja, itu alhamdulillah tidak mengalami kerusakan pada sepeda motor ini. Nah, tapi sekedar info saja, kalau misal fuel pumpnya yang kena itu bisa diganti fuel pumpnya seharga, terakhir saya tahu itu harganya 650.000 itu fuel pumpnya. Nah, kalau fuel pump nih, dia itu bisa yang rusak itu cuma rotaxnya aja, dan itu bisa diganti. Itu rotax itu motornya ya, bisa diganti sekitar 100 ribuan, itu harganya segitu. Nggak perlu ganti fuel pumpnya satu set ya. Kemudian kita lanjut ke kerusakan-kerusakan yang tidak terduga ya, misalnya karena kecelakaan atau karena salah dalam pembongkaran atau bagaimana. Oke, kita mulai dari body partnya dulu. Untuk body-bodinya itu yang paling sering rusak biasanya dulu ya, untuk kecelakaan itu biasanya. Yang ini pernah headlampnya dia yang pecah mikanya. Dan kalau dulu itu ganti mau cari mikanya saja itu nggak ada yang jual. Biasanya satu set itu satu reflektor, nggak sama lampunya itu bisa. Kalau reflektornya itu sendiri harganya sekitar 300.000 sampai 400.000 itu baru. Dan kalau misal mau sekarang sudah banyak yang jual yang ecer-ecer gitu ya istilahnya, itu sudah banyak. Dan ini untuk speedometernya juga pecah karena terjadi kecelakaan karena crash ya. Itu harganya speedometernya waktu itu tahun 2014 itu harganya 900.000 untuk speedometer baru. Nah, untuk ini juga sering pecah, ini harganya 30.000 atau 10.000 ya bahkan, jadi itu sekitar segitulah. Nah, untuk body-bodinya untuk shroud, bodi belakang, bodi tengah begitu saya kurang paham harganya, daripada saya salah. Dan juga tangki mungkin begelnya juga ya, itu mungkin banyak yang mengalami kerusakan, terutama sih biasanya tangki ya, itu terjadi peot atau kenapa gitu ya, itu biasanya diganti harganya sekitar berapa ya, ya 1 jutaan ya kalau nggak salah.
Tapi kalau beli eceran itu banyak yang jual di harga 600 dan 700 ribu, sekitar segitu. Kalau harga barunya saya nggak tahu karena saya alhamdulillah tangkinya masih aman, belum pernah ganti. Kemudian untuk spakbor belakang, ini kan spakbornya itu kalau all CB yang modelnya masih nyatu ke dalam sini ya, untuk apa ya, undertail dan masuk ke bagian rumah akinya itu kan satu set sama spakbornya, jadi panjang banget bentuknya gini ya. Itu harganya 100.000, cukup murah memang. Untuk lampu belakang itu saya juga belum pernah ganti, jadi belum pernah pecah alhamdulillah. Untuk sen juga masih belum pernah pecah. Nah, untuk sen yang all CB ini karena desainnya dia gini ya, lentur gini, kalau crash paling cuman lecet doang. Ini mana ini, ada nggak? Nah ini di bawah sini biasanya terjadi lecet, nggak pecah kebanyakan, padahal ambruk atau jatuh dengan lumayan keras ya, tapi nggak pecah. Memang sen ini durability-nya bagus menurut saya. Kemudian untuk ban itu tergantung pemakaian dari sepeda motornya. Misal sering dipakai ya ban lebih sering diganti, menurut saya lebih cepat habis gitu. Kemudian ada Froling, yang ini pernah ganti Frolingnya, itu satu set harganya 500.000. Nah kalau mau ganti bos-bosnya doang itu bisa harganya 300.000. Itu sudah saya jelaskan di video waktu saya masang shock belakang yang tabung ya, shock tabung pisah. Itu di sini videonya bisa dicek, itu saya jelaskan Frolingnya. Dan juga untuk bos armnya sudah ganti, sekitar harganya total itu 75.000, itu untuk bos armnya ya. Kemudian kerusakan yang lain yang terjadi itu pada cop businya sering banget sobek. Nah, ini sering banget membuat panik di jalan, karena kalau hujan gitu pasti dia air masuk terus mati. Nah untuk cop businya sendiri itu saya pernah ganti, itu harganya 150.000, dan itu pun bukan yang originalnya. Nah itu bisa diganti kayak gitu, atau kalau mau diakali sedikit untuk urgent emergency itu bisa diakali menggunakan isolasi ya, di lakban begitu. Kalau mau mendadak untuk sementara ya, tidak sarankan untuk sementahun atau selamanya, itu tidak saya sarankan. Dan old CB ini terkenal akan mesinnya yang kelotok-kelotok ya, itu disebabkan dari kampratnya itu cukup cukup disetel saja kampratnya, itu akan bagus lagi. Nah kalau yang di pojok sana ini yang putih, dia pernah kelotok-kelotok itu karena telat ganti olinya udah tinggal habis, itu sampai loss kompresi, itu jadi mesinnya kelotok-kelotok. Nah tapi setelah diganti oli, setelah kemudian berjalan sedikit, itu klotok-klotoknya sudah hilang. Jadi tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir kalau misalkan mengalami klotok-klotok. Kemudian kerusakan yang lain yang sering terjadi itu soket spoolnya, ini sering banget terbakar, jadi kosong ya soketnya itu, jadi nggak maksimal untuk pengisian akinya, itu nanti merambat kemana-mana, itu bakal ke akinya, ke kiproknya juga nanti kemungkinan kena ya, bakal mengaruh banget pokoknya, performa juga ya. Nah itu makanya sudah diganti soket dengan bermacam-macam soket, itu masih tetap saja kosong. Nah itu jadi dilangsung aja dengan pakai yang soket yang model hitam itu, kayak soket rumah gitu ya, soket kabel rumah yang langsung itu. Untuk part yang agak besar gitu ya, itu gear setnya, dan gear set itu ada gear depan, gear belakang, sama rantai. Nah itu untuk ukuran standarnya old CB itu yang depan 15, belakang 45, dengan ukuran rantainya itu 428. Nah itu kalau diganti menurut saya mending pakai produk aftermarket aja. Kalau misal orinya itu kurang gimana gitu menurut saya ya, selain dia berisik itu kurang enak aja dipakai. Untuk kampas kopling, selain menggunakan substitusi dari sepeda motor lain, itu bisa menggunakan produk aftermarket mereknya seperti WRX, Daytona, dan CLD itu ya kalau aftermarket.
untuk spare part yang kecil, dia murah tapi sulit ditemukan itu perpak ya, dari perpak yang sini ya, perpak manapun lah itu harganya emang paling 10.000, 8.000 gitu, yang gak mahal-mahal banget lah. Intinya ini agak susah dicari ya, pasti nggak ada substitusinya ya, saya belum menemukan. Mungkin kalau kalian sudah menemukan bisa tulis di kolom komentar. Nah, dan juga kan banyak banget nih dulu kalau perpak itu diganti pakai kardus gitu ya, bikin sendiri. Ini saya sarankan jangan lah ya, pakai orinya aja. Oke, itu tadi Sweet bahasan kita mengenai Honda CB150R Street Fighter generasi pertama ini, atau OCB atau OCB. Itu ya, demikian owning experience-nya. Ini tergantung pemakaian aja sih, tergantung yang punya, tergantung yang pakai, gimana ngerawatnya, gimana servisnya gitu ya, gimana makainya juga. Nah, kalau misalkan kalian punya pengalaman mengenai OCB, punya pengalaman dengan OCB, bagaimana kalian merawatnya, bagaimana kerusakan yang terjadi, dan apapun lah pokoknya mengenai pengalaman kalian dengan OCB, jangan ragu, jangan malu-malu untuk tuliskan pengalaman kalian di kolom komentar. Kita sharing-sharing di situ ya, Sweet. Dan juga saya ucapkan terima kasih karena sudah meminjamkan sepeda motor untuk diulas bagaimana owning experience-nya, bagaimana perawatannya, bagaimana keadaannya, kondisinya pada tahun ini, pada tahun 2020 ini. Terima kasih kepada Street Fighter owner Wonosobo, atau Sevo. Jangan lupa subscribe buat kalian yang belum subscribe. Serta kalau kalian menyukai video ini, silakan tekan tombol like-nya, serta tekan juga tombol share. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian, kepada pacar kalian, pada grup WhatsApp kalian, kepada siapapun. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Nah, follow juga Instagram kami di @sweetomotive_id dan juga Facebook kami sweetomotive.id. Nah, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Mantau!